Menguak dugaan korupsi bansos era Anies Baswedan senilai 2,85 triliun. Selama Anies kemarin pura-pura jadi gubernur di Jakarta, Jakarta nggak bangun masjid satu pun seperti Ridwan Kamil. Kena ya. Nah, kenapa nggak bangun masjid? Apakah karena ada dugaan korupsi bansos sejumlah 2,85 triliun rupiah? Kalau sampai ini terbukti, remuk sudah Jakarta di bawah Anies Baswedan. Ya, lagi-lagi korupsi bantuan sosial. Dari kasus bekas Mensos hingga dugaan korupsi bansos bencana di Cianjur, terlihat jelas bahwa bantuan sosial adalah sasaran paling empuk untuk melakukan korupsi. Korupsi bantuan sosial atau bansos adalah bentuk korupsi yang paling bejat. Karena bantuan sosial adalah upaya menangani krisis. Nah, di periode COVID-19 kemarin, terutama saat masa-masa PSBB, banyak rakyat yang kelaparan dan tak bisa membuat dapurnya ngebul. Dalam krisis dan rakyat yang kelaparan, justru korupsi merajalela. Yang tadi ada di VT layar sebelumnya itu baru korupsi suapnya, Mbak Nana. Tapi kita masih menunggu perhitungan dari BPK ataupun BPKP, kita akan melihat anggaran yang luar biasa besar dalam konteks kerugian keuangan negara. Dalam konteks Bansos Jabodetabek saja, anggarannya sudah 6 triliun sekian. Dan kalau kita kurangi margin-marginnya itu didapat potensi kerugian keuangan negara 2, sekian triliun. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana konteks bansos di seluruh Indonesia yang anggarannya ratusan triliun. Kita masih mengingat ada kasus. Jadi kasus bansos ini kalau seandainya nanti benar ada kerugian keuangan negara, saya hakul yakin kerugian keuangan negaranya ini lebih besar daripada kerugian negara IKTP 2,3 triliun, BLBI 4,58 triliun. Jadi keresahan masyarakat yang meminta hukuman koruptor itu misalnya hukuman mati itu menjadi hal yang wajar. Saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Pas ditelusuri, ternyata ditemukan bukti. Pegiat media sosial Rudy Valinka membocorkan dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ketika masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Berdasarkan temuan, dugaan korupsi itu mencapai 2,85 triliun rupiah. Temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Hasil audit forensik Ernest & Young yang belum dibuka ke publik. Ini kata Rudy dikutip dari Twitter pribadinya @kurawa pada Selasa 10 Januari. Rudy mengatakan bahwa dugaan tersebut berawal dari info seorang pengungkap fakta yang mengabarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Pasar Jaya merupakan salah satu perusahaan BUMD yang dipilih Dinas Sosial DKI sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako. Terkait hal itu, Pasar Jaya mendapat porsi senilai 2,85 triliun rupiah. Tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya. Apakah karena status perusahaan yang masih perum atau perusahaan umum sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-cawenya? Demikian tuturnya. Setelah mendapatkan informasi lokasi gudang penyimpanan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya, Rudy langsung meluncur ke TKP lokasinya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Gue berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras bansos untuk melihat kondisi beras milik warga DKI yang menurut info hanya di gudang ini aja sebanyak 1000 ton beras dalam bentuk paketan 5 kg. Ada tukang yang bekerja ditugasi melakukan mission impossible menyortir beras
beras-beras busuk. Demikian tuturnya. Rudi memastikan bahwa 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak dan membusuk. Bahkan menurutnya beras tersebut sudah tidak layak untuk hewan sekalipun karena terdapat jamur berwarna kuning hingga menghitam. Sesuai dengan mata anggaran Bansos COVID 2020, seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020 sampai 2021 yang lalu. Sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan seperti ini. Tidak habis pikir dengan kondisi seperti ini, kata Rudi. Bahkan Rudi turut membocorkan sejumlah